Manchester United resmi mendapatkan jasa Manuel Ugarte dari PSG. Sang gelandang akan bergabung dengan MU dengan status transfer permanen. Negosiasi antara MU, PSG, dan Ugarte memakan waktu cukup lama. Pada akhirnya, MU bersedia membayar 50 juta euro kepada PSG untuk Ugarte. Selain itu, masih ada 10 juta euro dalam bentuk add-ons. MU memberikan kontrak jangka panjang pada Ugarte. Pemain 23 tahun itu diyakini bakal jadi bagian dari masa depan klub, bersama Kobbie Mainoo di lini tengah. Sebelum mengumumkan transfer Ugarte dari PSG, MU lebih dulu memastikan melepas satu gelandang. Setan Merah merelakan kepergian Scott McTominay ke Napoli. MU mendapatkan 30,5 juta euro dari Napoli pada transfer McTominay. Erik ten Hag punya alasan kuat mengapa dia butuh Manuel Ugarte. Manajermu tersebut merasa stok gelandang bertahan yang ada sangat terbatas. Hal itulah yang membuat ten Hag menginginkan kedatangan Ugarte. Saat ini kami memiliki 3 pemain nomor 10 di tim kami, sementara kami hanya memiliki 1 gelandang bertahan. Kami tidak memiliki gelandang bertahan lagi di tim kami. Itulah mengapa kami memutuskan untuk merekrutnya, ucap ten Hag. Selama ini, MU bergantung pada Casemiro untuk peran gelandang bertahan. Hanya saja, performa pemain asal Brasil itu tak cukup stabil. Sofyan Amrabat yang direkrut musim 2023-2024 juga kesulitan mencapai level terbaiknya. Sementara, Ugarte menunjukkan performa apik bersama PSG dan timnas Uruguay. Ugarte diyakini bakal mengamankan satu tempat di lini tengah MU. Napoli secara resmi mengumumkan transfer Scott McTominay dari Manchester United. Pemain 27 tahun itu diboyong setelah proses negosiasi yang cukup alot dengan kubu MU. Masa depan McTominay di MU sedari awal memang diragukan. Namanya diyakini sudah masuk dalam daftar jual klub sejak bursa transfer Januari tahun 2024 lalu. Napoli menunjukkan minat yang besar pada sosok McTominay. Pelatih Napoli, Antonio Conte, meyakini bahwa McTominay bakal cocok dengan skema bermain yang ingin diusung. Napoli mencapai kesepakatan dengan MU pada harga 30,5 juta euro untuk transfer McTominay. Selain itu, MU juga akan mendapat 10% dari nilai jual McTominay di masa depan jika Napoli menjualnya. Napoli memberikan kontrak jangka panjang pada Scott McTominay. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama hingga 4 tahun ke depan atau hingga Juni tahun 2028. Napoli memberikan gaji yang kompetitif pada McTominay. Pemain timnas Skotlandia itu mendapatkan 3 juta euro per musim dari Napoli. McTominay jadi pemain ke-6 yang didatangkan Napoli pada awal musim 2024-2025 ini. Sebelum McTominay, ada Romelu Lukaku, David Neres, Alessandro Buongiorno, Rafa Marin, dan Leonardo Spinazzola yang direkrut. Napoli juga tengah merampungkan negosiasi dengan Billy Gilmour dari Brighton. Sebuah pengakuan dibuat oleh Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu mengakui bahwa ia sebenarnya tidak ikhlas melihat Scott McTominay pindah ke Napoli. Ten Hag mengakui bahwa ia sebenarnya tidak ikhlas berpisah dengan McTominay. Jujur, perasaan saya campur aduk mengenai transfer ini, ungkap Ten Hag kepada Manchester Evening News. Menurut Ten Hag, McTominay adalah pemain yang penting bagi MU. Itulah mengapa ia tidak rela melihat sang gelandang pindah ke Napoli. Di satu sisi saya senang ia bisa pindah ke Napoli, namun di sisi lain saya lebih suka tidak kehilangan dirinya. Dia memiliki DNA Manchester United di nadinya, sambung Ten Hag. Dia benar-benar punya peran yang penting di tim kami. Anda harus ingat bahwa ia menghabiskan lebih dari 22 tahun hidupnya di klub ini. Namun Ten Hag mengakui bahwa penjualan McTominay ini tidak bisa dihindari. Pasalnya jika MU tidak mendapatkan pemasukan, maka mereka akan terkena sanksi pasar. Namun peraturan adalah peraturan. Berdasarkan peraturan itu, kami harus menjual pemain didikan akademi kami agar nilai keuntungan kami dari penjualannya lebih tinggi, sambung Ten Hag. Memang situasinya tidak ideal, namun saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua pihak. Bagi Scott, dia senang dengan kepindahan ini dan bagi Napoli mereka mendapatkan pemain yang bagus, tutup Ten Hag. Teka-teki klub baru Jadon Sancho akhirnya terungkap. Sempat dikaitkan dengan Juventus dan beberapa klub top lain, Jadon Sancho akan bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2024-2025. Jadon Sancho tidak keberatan untuk pindah ke Chelsea. Semua kesepakatan sudah tercapai. Ini akan jadi situasi menarik bagi Sancho yang mencoba untuk bangkit dan kembali mendapatkan level terbaiknya. Jadon Sancho lebih sering dikaitkan dengan Juventus daripada Chelsea. Namun, ada efek domino yang membuat Chelsea kemudian harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa ex-pemain Dortmund itu. Chelsea telah membuat keputusan melepas Raheem Sterling. Saat ini, Sterling sedang melakukan negosiasi dengan beberapa klub. Salah satu rumor paling kencang adalah Sterling bakal pindah ke Arsenal. Kepergian Sterling inilah yang membuat The Blues harus mencari winger baru. Chelsea harus terus menjaga kedalaman skuad mereka dan mendapat pemain dengan level yang sama dengan Sterling. Alasan mereka merekrut Sancho adalah karena itu adalah kesepakatan yang terlalu bagus untuk ditolak.
Ada beberapa orang di Chelsea yang pernah bekerja dengan Sancho di Manchester City, tulis jurnalis Sky Sports, Cavesol Hekol. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membenarkan bahwa timnya akan merekrut Manuel Ugarte dari PSG. Ia juga membeberkan alasan mengapa Setan Merah memutuskan untuk merekrutnya. Di deadline day bursa transfer kali ini, MU dilaporkan akan membuat satu transfer lagi. Mereka telah resmi mendatangkan Manuel Ugarte dari PSG. Baru-baru ini, Erik ten Hag membenarkan timnya sudah mendatangkan sang gelandang. Ia juga membeberkan alasan mengapa ia merekrut Ugarte. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa MU saat ini kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Itulah mengapa ia menilai transfer Ugarte ini sangat krusial untuk timnya. Saat ini kami memiliki 3 pemain nomor 10 di tim kami, sementara kami hanya memiliki 1 gelandang bertahan, buka ten Hag. Kami tidak memiliki gelandang bertahan lagi di tim kami. Itulah mengapa kami memutuskan untuk merekrutnya. Manchester United membeli Ugarte secara permanen dari PSG, MU membayar sekitar 50 juta euro plus 10 juta euro untuk transfer ini. Ugarte juga menekan kontrak jangka panjang di MU. Semua kesepakatan sudah beres, dan Ugarte sudah diperkenalkan sebagai pemain baru MU. Menurut kabar terbaru yang beredar di Inggris, debut Ugarte di MU dipastikan tertunda. Ia dianggap belum prima untuk bermain sehingga ia baru bisa debut setelah jeda internasional nanti. Kobbie Mainoo menyoroti pentingnya laga melawan Liverpool. Hasil pertandingan ini menurutnya bisa berdampak ke start Manchester United. MU akan menjamu Liverpool di pekan ketiga Premier League. Laga MU versus Liverpool akan digelar di Old Trafford, Minggu tanggal 1 September tahun 2024 malam WIB. Mainoo menilai pertandingan ini penting bagi kedua tim. Ia menyebut hasil laga ini akan berpengaruh ke MU. Bagi kedua tim, ini pertandingan besar di awal musim, ujar Mainoo kepada United Review. Saya merasa ini akan punya dampak besar ke bagaimana awal musim akan berjalan, karena ini pertandingan besar, ini akan mempengaruhi kami. Jadi, ya, kami harus mempersiapkan diri dengan benar dan kami akan siap menghadapinya, kata Mainoo. Performa Marcus Rashford kembali dapat penilaian miring. Pemain Manchester United itu dibilang seperti tidak berniat main bola, bahkan kebanyakan jogging. Rashford, yang kini berusia 26 tahun, tampil gemilang di musim 2022/2023 dengan torehan 30 gol dari 56 penampilan di seluruh ajang bersama Setan Merah. Tapi setelah itu performanya jauh menurun. Di awal musim ini, Marcus Rashford juga belum mampu menjebol gawang lawan walaupun rutin dimainkan sedari menit pertama pada ketiga laga Man United di Premier League. Situasi itu tidak ayal bikin Rashford kena kritik sana-sini. Yang teranyar datang dari Graeme Souness. Aku tidak melihat karir Marcus Rashford di Manchester United itu bagus, katanya di podcast 3 Up Front. Ia anak muda dengan potensi luar biasa, tapi kelihatannya datang untuk bertanding pada hari Sabtu dan main 90 menit saja sudah menjadi beban baginya. Ketika memikirkan Rashford, yang teringat bukan gol indah atau kecepatannya. Justru momen seperti lawan Luton musim lalu. Ia terus saja jogging keliling lapangan dan Ross Barkley melewatinya sampai 3-4 kali, tutur Souness. Dalam usaha memoles performanya, Rashford dikabarkan menambah porsi latihan di bawah arahan Ruud van Nistelrooy yang kini masuk staf pelatih Erik ten Hag di Man United. Manchester United bakal menghadapi duel penting di pekan ketiga Liga Inggris 2024/2025. Skuad racikan Erik ten Hag dijadwalkan menjamu musuh bebuyutannya Liverpool di Old Trafford pada Minggu tanggal 1 September tahun 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hanya saja melansir laporan Sportsmole, kans Setan Merah menggunakan kartu as alias senjata pentingnya, Rasmus Højlund, dalam pertandingan kontra The Reds tergolong kecil. Striker asal Denmark sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pulih dari cedera, tetapi diperkirakan bakal tetap absen saat laga akhir pekan ini. Sang pemain semula diperkirakan bakal pulih dari cederanya sebelum Liga Inggris 2024/2025 dimulai. Akan tetapi, kondisinya belum memungkinkan Højlund dikirim ke lapangan, sehingga dia dikabarkan tetap absen hingga pertengahan September. Laporan Sportsmole yang menukil pernyataan resmi Manchester United pun mengungkap striker andalan Setan Merah sejatinya sudah kembali berlatih dan merumput di Carrington. Akan tetapi, Højlund kemungkinan akan kembali absen di laga krusial MU melawan Liverpool. Sportsmole menilai dia lebih berpeluang comeback saat Manchester United bertandang ke markas Southampton dalam laga pekan keempat Premier League selepas jeda internasional. Rasmus Højlund telah melanjutkan rehabilitasinya di Carrington karena penyerang Manchester United itu tengah berupaya pulih dari cedera, bunyi pernyataan resmi MU di situs resminya, sebagaimana dinukil dari Sportsmole. Rasmus juga sudah berlatih keras di gym agar kembali bugar, dengan rekaman kamera kami menunjukkan progres individunya saat berlatih untuk bisa kembali bergabung bersama tim utama, tandas pihak Setan Merah.